Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pastinya teman-teman sudah mandi, sudah ganteng, sudah cantik, sudah sholat duha 4 rakaat, sudah membaca al-masurat, dan sudah sarapan. Nah, sebelum memulai PJJ, kita awali dengan berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, kita sudah masuk ke tema 3, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Yuk kita simak video pembahasan dari Bu Risma. Oke teman-teman. Selamat pagi Solih-solihah kelas 4. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk ke tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Dan hari ini kita akan membahas mengenai wawancara. Untuk lebih jelasnya, kita simak pembahasan selanjutnya. Oke. Sekarang kita membahas pertama, pengertian wawancara. Apa sih yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Jadi, apa yang dimaksud dengan wawancara? Yaitu kegiatan tanya jawab ya, yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Itu boleh nggak, Bu? Boleh. Atau kalau teman-teman mau pakai bahasa teman-teman sendiri nih, misalnya kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk memperoleh atau untuk mendapatkan informasi. Boleh. Jadi intinya apa? Kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi. Itu yang dimaksud dengan pengertian wawancara. Coba ya, Bu Risma minta kakak yang Soli. Apa yang dimaksud dengan wawancara? Ya, wawancara jadi adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Oke, good job. Nah, terus orang yang mewawancarai. Nah, orang yang mewawancarai atau yang bertanya disebut pewawancara. Jadi, misalnya ada 2 orang, ada si A sama si B. Si A yang bertanya terus berarti si A disebut pewawancara. Sedangkan kalau orang yang menjawab, apa namanya? Ya, orang yang diwawancarai disebut narasumber. Jadi nanti orang yang bertanya dinamakan pewawancara. Orang yang ditanyakan dinamakan narasumber. Oke, teman-teman. Selanjutnya ada tujuan wawancara. Yang pertama itu sebagai bahan informasi. Misalnya informasi yang berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, lingkungan, pendidikan, seperti itu. Yang kedua, sebagai bahan opini, seperti pendapat atau tanggapan narasumber terhadap suatu masalah. Nah, biasanya sebagai bahan opini ini yang diundang itu narasumber ahli yang sudah paham betul terhadap suatu masalah. Terus yang ketiga, sebagai bahan cerita, misalnya untuk mendukung penulisan karya sastra. Contohnya nih, ada seorang penulis, dia mau membuat sebuah dongeng tentang anak gembala atau tentang kehidupan anak-anak di Papua. Berarti nanti si penulis tersebut bisa mewawancarai anak-anak Papua. Nah, itu sebagai bahan ceritanya dia, misalnya seperti itu. Yang keempat atau yang terakhir sebagai biografi atau riwayat hidup tokoh yang akan ditulis. Nah, contohnya ada seorang penulis yang mau membuat sebuah buku tentang kehidupan almarhum Bapak Habibie.
Nah, jadi yang diwawancara itu sewaktu Bapak Habibie masih hidup tuh lah diwawancarai. Kayak teman-teman tahu kan ya kayak film Habibie. Nah, film-film Soekarno, film-film Habibie itu yang diwawancarai bisa jadi orang terdekatnya atau misalnya orang yang ingin dibuatkan film itu masih hidup. Berarti yang masih hidup, misalnya Pak Habibie waktu itu sebelum meninggal, dia diwawancarai oleh seorang apa yang membuat film namanya? Ya, seorang sutradara kayak gitu. Jadi kalau kita mau menuliskan nama tokoh, bisa kita wawancarai orang terdekatnya atau tokoh tersebut. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita lanjut ya, yaitu tahap-tahap wawancara. Yang pertama, kita menentukan topik wawancara atau menentukan tema yang akan kita bahas dalam wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber yang disesuaikan dengan wawancara. Jadi, narasumbernya itu harus sesuai dengan tema wawancara, dengan topik wawancara. Misalnya, topik wawancaranya itu tentang menjaga keseimbangan ekosistem di Pulau Jawa. Nah, menjaga keseimbangan ekosistem di Pulau Jawa. Berarti, kira-kira narasumber yang sesuai siapa? Kalau misalnya narasumbernya itu artis ibu kota, sesuai tidak? Kurang ya, jadi kurang sesuai. Berarti siapa narasumber yang cocok kalau topiknya menjaga ekosistem di Pulau Jawa? Nah, misalnya para komunitas komunitas cinta lingkungan seperti itu, atau bisa juga menteri lingkungan hidup misalnya yang kita undang seperti itu ya teman-teman. Terus yang ketiga, mengetahui identitas narasumber secara umum. Ya, paling tidak kita mengetahui namanya, terus backgroundnya dia tuh apa, maksudnya tuh latar belakangnya. Misalnya kayak tadi, latar belakangnya menteri lingkungan hidup, berarti tuh paling tidak kita tahu dari dia sekolahnya di mana sebelumnya, terus kontribusi dia untuk Indonesia itu apa, misalnya seperti itu ya. Jadi hal-hal yang umum, misalnya nama, pendidikan, ya yang bersifat umum aja kurang lebih kayak gitu. Hal-hal yang sudah dia berikan apa aja misalnya kayak gitu ya. Terus yang keempat, menghubungi atau mengkonfirmasi narasumber yang akan diwawancarai. Jadi sebelum kegiatan wawancara, paling tidak misalnya wawancara dilakukan hari Senin. Nah, kemungkinan kita harus sudah meminta atau menghubungi narasumber itu seminggu sebelum kegiatan berlangsung ya. Jadi bisa jadi narasumber itu akan mempelajari dulu topik yang akan kita bahas, pun kita juga sama kan mempelajari dulu ya. Yang keempat, maaf, kelima ternyata. Yang kelima, membuat garis besar atau daftar pertanyaan. Jadi kita buat daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada narasumber. Jadi bukan on the spot, maksudnya nggak secara langsung tuh kita keluarkan pertanyaan. Tapi kita buat dulu, misalnya tadi kan wawancaranya hari Senin, paling tidak tuh hari Sabtu kita sudah menulis daftar-daftar pertanyaannya. Yang keenam, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Jadi kita juga saling mempelajari, narasumber mempelajari sebelum kegiatan wawancara, pewawancara juga mempelajarinya. Ya, tujuannya agar terjadi berkesinambungan antara narasumber dan pewawancara. Dan yang terakhir, mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Jadi kita siapkan tuh alat, misalnya kayak buku kecil, notebook, sama pulpen buat mencatat tuh hasil wawancara. Oh iya teman-teman, ini contoh wawancara formal ya. Dan umumnya memang wawancara itu dilakukan secara formal. Kalaupun tidak, biasanya itu hanya kayak sebatas talk show aja. Oke teman-teman? Oke teman-teman, tadi di tahapan-tahapan itu kan ada, di tahapan-tahapan wawancara itu ada yang ada disinggung mengenai menentukan topik wawancara. Nah, sebelum menentukan topik wawancara,
Sebaiknya kita tentukan berdasarkan hal yang ingin kita ketahui. Jadi, kalau kita menentukan topik, kita tentukan berdasarkan kita tuh ingin tahunya tentang apa kayak gitu ya. Nah, topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Nah, setelah menentukan topik, baru kita buat daftar pertanyaannya. Oke, teman-teman. Selanjutnya adalah hal-hal yang dilakukan saat wawancara. Oke, yang pertama, memulai pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan memperkenalkan diri. Jadi kita juga sebagai pewawancara juga memperkenalkan diri dan sebagai narasumber juga memperkenalkan diri atau pewawancara yang memperkenalkan diri si narasumber biasanya. Yang kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Nah, jadi saat mengajukan pertanyaan itu biasanya dari yang bersifat umum, baru yang lebih ke spesifik, yang khusus. Ya, jadi yang hal-hal umum saja dulu, dan baru ke meruncing ke hal yang khusus, dan menggunakan bahasa yang sopan, santun pastinya. Next, yang ketiga, yaitu catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Jadi usahakan pewawancara membawa notebook untuk mencatat jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Dan yang terakhir, mengakhiri wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Nah, jadi kita ucapkan tuh terima kasih, terus kita berikan kesimpulan dari hasil wawancara itu juga. Oke, tak lupa kita ucapkan kayak kesan-kesan kita terhadap narasumber, kesan-kesan yang pasti menyenangkan. Selanjutnya adalah hal yang harus diperhatikan saat wawancara, yaitu pertanyaan yang diajukan sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami, juga menggunakan bahasa yang sopan dan santun, serta penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Jadi tidak hanya ucapan juga, tetapi sikap kita. Misalnya, ketika lawan bicara kita atau ketika narasumber menjawab pertanyaan kita, pertanyaan si pewawancara, jadi sikap pewawancara itu sebaiknya apa? Melihat si narasumber, melihat lawan bicara, melihat narasumbernya. Terus yang selanjutnya, nah, ketika narasumber memberikan penjelasan atau menjawab pertanyaan, kita juga tidak memotong pernyataan orang lain. Nah, di sini ya, contoh sikap yang baik saat wawancara adalah tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Jadi ketika si narasumber menceritakan, menjelaskan tentang yang ditanyakan oleh kita atau pewawancara, nah sebaiknya tidak memotong ucapan orang lain. Jadi didengarkan dulu sampai selesai, baru jika ingin pewawancara memberi tanggapan, kita beri tanggapan. Maksudnya jika kita sebagai pewawancara, ada narasumber lagi membahas nih, lagi menjelaskan. Nah, terus sudah selesai narasumber menjelaskan, kita boleh tidak memberi tanggapan, boleh. Jadi sampai narasumber itu selesai menjelaskan informasi dulu, baru kita beri tanggapan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi adalah pengenalan awal mengenai wawancara. Nah, terima kasih teman-teman atas partisipasi teman-teman yang telah menyimak video pembahasan wawancara dari Bu Risma. Oke, selanjutnya adalah di pertemuan kali ini Bu Risma tidak akan memberikan tugas untuk teman-teman, tetapi ya katanya ada tugas. Ya, tetapi Bu Risma minta teman-teman menyimak saja ya, menyimak contoh wawancara yang akan Bu Risma kirimkan. Jadi nanti teman-teman simak videonya, hanya menyimak saja bagaimana sih sikap pewawancara dan pewawancara saat wawancara sebaiknya. Apakah video yang Bu Risma kirimkan nanti sesuai dengan tahapan-tahapan atau sesuai dengan video pembelajaran yang tadi kita bahas. Oke teman-teman,
Jadi tugasnya hanya menyimak video wawancara yang akan bersama berikan ya. Terus kalau teman-teman mau mencatat, boleh dicatat kok. Dicatat di buku, tulis bahasa Indonesia, catat yang penting-pentingnya saja. Oke, tetap semangat. Terima kasih untuk hari ini. Have a nice day.